Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel DNS Sutari. Di video kali ini aku ingin ngebahas tentang sebuah pertanyaan atau mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang berkaitan dengan sholawatan untuk kaitannya dengan perasaan gitu atau percintaan gitu. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang kayak gini, Kak, boleh nggak kita nyolawatin orang yang kita suka gitu? Kak, boleh nggak kita dengan sholawat kita minta berjodoh dengan seseorang gitu? Nah, di video kali ini aku akan mencoba membahasnya karena aku juga punya pengalaman terkait dengan hal ini gitu. Jadi semoga dari pengalaman atau kisah yang aku alami ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Simak terus videonya ya. Aku contohin nih salah satu pertanyaan yang sempat aku capture karena ini pertanyaannya baru banget di DM Instagram. Buat kalian yang pengen follow Instagram aku, silakan follow di @dinapuj13_. Terima kasih. Nah, pertanyaannya tuh kayak gini. Izin bertanya, apakah Mbak Dina pernah mengamalkan sholawat untuk urusan hati? Misal ketika patah hati atau masalah percintaan lainnya. Nah, di sini aku jawab adalah pernah gitu. Mungkin kalau di video yang sebelumnya yang masih pas di channel DNS Sutari yang dulu itu, aku pernah bilang aku nggak pernah ngamalkan yang berurusan dengan kayak gitu. Tapi beberapa bulan kemarin gitu, aku sempat ada rasa suka atau tertarik dengan seseorang, dan di situ aku mencoba untuk mengamalkan sholawat dan berdoa kepada Allah untuk ya didekatkan gitu ya dengan orang tersebut. Nah, sebelum itu aku ingin jawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan boleh nggak kita nyolawatin orang yang kita suka, atau boleh nggak kita sholawatan untuk hal-hal yang berkait dengan urusan kita minta agar kita berjodoh dengan si A misalnya gitu ya. Jawabannya adalah boleh. Karena sholawat itu kan salah satu cara kita bertawasul kepada Allah, kita minta pertolongannya Allah melalui syafaatnya sholawat gitu. Dan setelah kita sholawatan, kita berdoakan kepada Allah. Nah, dan salah satu diantaranya kita boleh berdoa agar kita dijodohkan dengan seseorang yang kita suka gitu. Kenapa aku berani bilang jawab boleh? Karena ini pernah dijelaskan oleh Habib Quraish Shihab ya, di acaranya Mbak Najwa Shihab. Kalian bisa search nanti di YouTube, itu ada judulnya part 1 #jodoh pasti bertemu, tanda-tanda jodoh sudah dekat. Nah, nanti aku akan taruh linknya di description box. Nah, di menit ke 6:21 beliau itu menjawab pertanyaan bahwa boleh loh kita minta kepada Allah agar kita dijodohkan dengan seseorang yang kita suka gitu. Boleh kita berdoa kepada Allah menyebut nama orang yang kita suka gitu. Boleh banget gitu. Bahkan dalam urusan-urusan yang lain gitu ya, misalnya kita minta tas, kita minta sepatu, itu boleh kita menyebutkan apa yang kita inginkan gitu. Kan ya hati seseorang itu kan yang megang Allah gitu kan. Jadi yang bisa mengubah hati seseorang ya Allah gitu. Jadi kalau apapun gitu ya kita mintanya kepada Allah gitu. Termasuk salah satunya adalah agar kita dijodohkan dengan seseorang yang kita suka gitu. Jadi jawabannya adalah boleh. Nah, jadi maksudnya kita nyolawatin orang yang kita suka itu adalah gini. Kita ngamalin sholawat, kita baca sholawat, misalnya kita baca sholawat 1000 kali. Bacaannya bebas, boleh yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang sallallahu ala Muhammad. Nah, setelah kita sholawatan tuh misalnya sebanyak 1000 kali, nah kita kan berdoa. Setelah sholawatan kita berdoa kepada Allah, ya berdoa tentang apa yang kita inginkan gitu. Salah satunya adalah berdoa agar Allah menjodohkan kita atau mendekatkan kita dengan orang yang kita sukai. Nah, kalau kita memang nggak tahu gitu ya doa-doa tentang jodoh dalam bahasa Arab atau yang kayak gimana, kita bisa langsung dengan bahasa kita sendiri gitu. Kita bisa langsung menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di sini Habib Quraish Shihab juga mencontohkan gitu,
mencontohkan cara berdoa dalam bahasa Indonesia tentang urusan jodoh ini. Kalian bisa lihat videonya di channelnya Mbak Najwa Shihab yang judulnya itu Cinta, Jika Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Part 1. Nah, nanti aku juga akan taruh linknya di description box. Nah, salah satu cuplikannya itu kayak gini. Kalau Anda ingin dicintai orang, berdoa pada Tuhan. Nah, itu berdoa kepada Allah. Luluhkan hatinya agar dia mencintai. Itu. Gimana nih? Al-Quran Allah berfirman. Nah, jadi itu salah satunya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, luluhkan hati orang tersebut agar mencintai kita. Dan ini doa ini gitu, aku pernah pernah punya pengalaman berdoa dengan kalimat yang kayak gini. Jadi aku akan cerita tentang pengalaman aku nyolawatin orang yang kita suka gitu. Nah, beberapa bulan kemarin, sekitar bulan September kalau nggak salah, September atau Oktober 2019 kemarin, itu tuh aku tertarik dengan seseorang gitu loh. Ya semoga orang yang nggak lihat video ini, aduh, sumpah malu banget. Aku tertarik sama orang tersebut dan kayaknya tuh kenalan sama orang ini tuh agak sulit gitu loh. Kayak yang kayaknya nggak mungkin deh kalau aku bisa deket sama orang ini, atau nggak mungkin deh kalau aku bakal punya komunikasi gitu loh dengan orang. Jadi jangankan deket gitu, kita punya komunikasi aja itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nah, karena memang perasaan aku nggak enak banget gitu ya, kayak yang galau, gundah gitu. Akhirnya ya udah, turn back to Allah, kembalikan kepada Allah. Di situ aku ngamalin sholawat yang 4444 kali ya, yang bacaannya Shallallahu Alaihi Muhammad. Dan setelah baca sholawat tersebut, aku berdoa sama Allah khusus tentang perasaan aku ini gitu. Jadi aku berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau yang beri hamba perasaan ini, Engkau yang menanamkan perasaan ini kepada hamba kembalikan kepada Engkau gitu. Bahwa hamba menyukai seseorang ini, luluhkan hatinya agar orang tersebut menyukai hamba gitu. Jadi aku doanya kayak gitu waktu itu. Dan ya udah, mungkin sekitar 10 harian ya aku berdoa kayak gitu, karena bener-bener bikin perasaan gak enak gitu loh, kayak galau gitu kan. Nah, setelah itu udah nggak terjadi apa-apa, kemudian kita jadi deket gitu, enggak gitu. Tapi kemudian 1 bulan kemudian ada satu momen yang ngebuat kita punya komunikasi gitu. Jadi yang awalnya nyapa aja itu enggak gitu ya, say hi aja tuh enggak. Nah, sekarang malah kita jadi punya komunikasi, punya topik pembicaraan gitu. Nah, dari situ ya yang namanya orang suka, terus kita jadi punya hal untuk kita berkomunikasi dengan orang tersebut, itu kan pasti udah seneng banget gitu kan. Jadi dari pengalaman aku itu, aku jadi mengambil hikmah gitu loh. Oh iya, yang memiliki hati seseorang itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang mengendalikan hati kita, yang bisa membolak-balikan hati kita itu kan Allah gitu. Jadi ya kalau kita suka sama seseorang, kita punya rasa sama seseorang, ya udah, kita kembalikan kepada Allah gitu. Kita berdoa kepada Allah agar hati orang tersebut diluluhkan gitu. Entah itu diluluhkan suka kepada kita atau kayak gimana gitu ya. Ya udah, kita turn back ke Allah, kita kembalikan kepada Allah, dan kita banyakin baca sholawat. Nah, selain dari pengalaman aku sendiri, nah kemarin itu mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, itu ada salah satu temen aku, dia itu kan udah menikah gitu ya, udah berumah tangga, dan kemarin itu dia kayak punya masalah yang cukup besar, dan hampir aja rumah tangganya itu selesai gitu. Maksudnya beliau hampir saja akan cerai gitu. Nah, selama itu beliau kan sering curhat sama aku, dan di situ beliau yaitu tadi udah sholawatin aja gitu. Jadi beliau banyak
banyak memperbanyak baca sholawat. Dan kemudian 1 minggu kemudian ya, hari Jumat kalau nggak salah waktu itu, ya hari Jumat, beliau itu udah nggak kuat gitu loh. Beliau tuh udah kayak yang udah mau pulang ke rumah orang tuanya gitu. Pada Jumat sorenya itu aku nge-WA beliau gitu ya, tanya apakah beliau jadi pulang ke kota asalnya atau enggak gitu. Beliau ini salah satu rekan kerja di tempat aku ngajar. Jadi aku tanya, "Bu, jadi enggak pulangnya?" gitu. Nah, ternyata balasannya beliau adalah, "Alhamdulillah Bu, saya enggak jadi pulang gitu. Saya baru aja baikan dengan suami saya gitu. Alhamdulillah." Jadi apa ya? Kayaknya beliau udah baikan sama suaminya dan alhamdulillah rumah tangganya itu selamat gitu loh. Gak jadi mau cerai gitu kan. Nah, terus aku nanya, "Loh, kok bisa?" gitu kan. Nah, ternyata apa ya? Beliau cerita bahwa suami beliau itu juga nyolawatin beliau gitu. Jadi teman aku ini juga sholawatan, minta petunjuk kepada Allah. Nah, ternyata suaminya juga nyolawatin teman aku ini gitu, agar luluh hatinya dan tidak jadi bercerai gitu. Nah, dan ya alhamdulillah ternyata rumah tangga mereka terselamatkan, dan sampai saat ini bahkan mereka merasa jadi kayak yang pasangan baru lagi gitu loh. Jadi kayak zaman pacaran lagi gitu. Ya, mendengar kabar tersebut gitu ya, sebagai teman aku sangat merasa bahagia karena ya itu tadi, rumah tangga beliau terselamatkan, beliau tidak jadi bercerai. Dan ya beliau cerita kepada aku tentang, wah bener ya Bu, keajaiban sholawat gitu loh, bahwa sholawat itu bisa menjadi salah satu pintu, bisa menjadi salah satu cara gitu ya, kita meminta pertolongannya Allah gitu. Dan salah satunya yaitu tadi bisa menyelamatkan rumah tangga yang udah di ujung tanduk gitu, yang udah hampir aja selesai gitu. Jadi ya kita balik lagi ke topik kita yang pertama, bahwa ya sholawatan juga bisa dalam urusan perasaan gitu. Bahkan aku punya quotes gitu ya, yang kayak gini, perasaan tidak bisa dipaksa tapi bisa disolawati. Nah, jadi maksudnya di sini kita nggak mungkin memaksakan perasaan kita kepada orang gitu ya, tapi kita bisa bersolawat dan berdoa kepada Allah agar orang tersebut diluluhkan hatinya gitu. Nah, tapi ya ada hal yang harus kita tahu juga gitu ya, bahwa Allah itu maha tahu gitu. Allah yang lebih tahu tentang baik buruknya seseorang untuk kita gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman udah nyelawatin orang gitu ya, nyelawatin orang yang teman-teman suka, tapi ternyata kita nggak ditakdirkan dengan orang tersebut, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Berarti orang tersebut memang bukan untuk kita gitu. Maksudnya itu kan pilihan kita gitu, tapi kita serahkan lagi gitu, bahwa Allah yang lebih tahu tentang hidup kita gitu. Allah yang lebih tahu tentang mana yang lebih baik untuk kita gitu. Jadi ya udah, kita sholawatan, kita berdoa, dan sisanya adalah kita harus pasrah kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah, kita selalu yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik dari yang paling baik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk aku juga dan untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita perbanyak sholawat dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.